Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yalin Tridari, NPM 519144 dari kelas 5D. Jadi, saya di sini akan menjelaskan tentang materi pertemuan yang kedua, yaitu kurikulum PPKN SD untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran PKN SD. Terkait dengan materi tersebut, yang pertama yang akan saya bahas adalah perkembangan kurikulum, khususnya untuk mata pelajaran PPKN di SD. Seiring dengan berjalannya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, secara otomatis pola pikir juga ikut berkembang dalam berbagai aspek. Hal ini sangat berpengaruh besar, contohnya dalam dunia pendidikan yang menuntut untuk adanya inovasi baru yang memunculkan perubahan yang secara kualitatif berbeda dari sebelumnya. Contoh dari inovasi tersebut adalah perubahan-perubahan kurikulum di pendidikan Indonesia. Hal ini wajar terjadi karena kurikulum itu bersifat dinamis. Adapun kurikulum yang akan kita bahas pada hari ini adalah yang pertama PPKN dalam kurikulum 2006, yang kedua PPKN di SD dalam kurikulum 2013, PPKN di SD kurikulum 2020, dan juga yang terakhir PPKN kurikulum di SD edisi darurat corona. Yang pertama adalah PPKN dalam kurikulum 2006. Dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2006, pendidikan kewarganegaraan diartikan sebagai mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami serta mampu melaksanakan hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter, yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kurikulum 2006 atau KTSP, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dirasakan muatan kognitifnya masih terlalu besar, sementara penekanan pada aspek sikap dan keterampilan kewarganegaraannya kurang. Dalam konteks PPKN di tahun 2006, perubahan kurikulum dari KBK menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Yang mana dalam kurikulum KTSP ini, mata pelajaran PKN di sekolah dasar tidak lagi terintegrasi dengan mata pelajaran IPS seperti kurikulum 2004. Nah, pada kurikulum 2006 ini, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan loh, diantaranya yaitu berpikir kritis, rasional, dan kreatif. Kemudian berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab. Lalu berkembang secara positif membentuk dirinya, dan yang terakhir berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain. Itu tadi adalah pembelajaran PKN di SD dalam kurikulum 2006. Selanjutnya PPKN dalam kurikulum edisi 2013 dan 2013 revisi. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum berbasis kompetensi yang memfokuskan pada peralihan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. Nah, oleh karena itu, kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa sehingga pencapaiannya diamati dan dibentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan. Tema utama pada kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Nah, dari perubahan kurikulum 2006 menuju kurikulum 2013 yang sekarang ini, PPKN itu mengalami perubahan loh. Di antaranya, yang pertama, secara substansial, PKN terasa lebih dominan bermuatan ketatanegaraan, sehingga muatan nilai moral Pancasila kurang mendapat penekanan yang proporsional. Kemudian yang kedua, secara metodologi, ada kecenderungan pembelajaran yang mengutamakan pengembangan anak, sikap atau afektif, kemudian pengetahuan atau kognitif. Sedangkan dalam keterampilan psikomotorik belum dikembangkan secara operasional dan utuh. Adapun pada kurikulum 2013 yang sudah direplikasi terkait dengan substansi PPKN tidak begitu signifikan perubahannya. Selanjutnya adalah kurikulum edisi 2020.
Pada prinsipnya, terkait dengan kurikulum 2020 ini didasari oleh Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang SNDikti Mendikbud di era ini. Nah, Bapak Menteri Pendidikan yaitu Bapak Nadiem Makarim menjadi tokoh penggagas terkait dengan wacana Merdeka Belajar, terutama di perguruan tinggi. Selanjutnya adalah kurikulum 2020. Dikutip dari laman Kemendikbud.go.id, Kemendikbud, Bapak Menteri Nadiem Makarim menjelaskan setidaknya ada 3 poin utama dalam gagasan kurikulum 2020, yaitu teknologi untuk akselerasi keberagaman sebagai esensi dan profil belajar Pancasila. Tentu saja poin pertama terkait dengan perkembangan teknologi dan informasi serta komunikasi. Namun ada hal yang sangat menarik, yaitu poin kedua dan ketiga, utamanya terkait dengan pembelajaran PPKN, bahwa adanya penguatan keberagaman sebagai esensi berupa keberagaman minat dan kemampuan yang dimiliki oleh siswa menjadi alasan paling kuat agar pengukuran kinerja siswa tidak boleh dinilai hanya menggunakan angka-angka pencapaian akademik, tetapi juga dinilai lain atau ekstrakurikuler. Dan yang terakhir adalah kurikulum darurat edisi Corona. Penyebaran virus Corona dalam beberapa tahun terakhir itu terus bertambah sehingga pemerintah Indonesia mengeluarkan kurikulum darurat Corona, di mana pembelajaran dilakukan di rumah melalui sistem online atau daring. Pembelajaran online ini telah diterapkan di banyak sekolah dasar yang ada di Indonesia, sebagaimana yang telah diinstruksikan bahwa kondisi darurat. Kegiatan pembelajaran tidak bisa dilakukan secara normal seperti biasanya. Namun, meskipun demikian, siswa tetap mendapatkan layanan pendidikan dan pembelajaran. Pada masa Corona-19 atau COVID-19, beberapa SD yang berada di Indonesia telah melaksanakan kegiatan pembelajaran di tengah kondisi darurat, sesuai dengan kondisi masing-masing. Siswa belajar di rumah dengan bimbingan dari guru, seperti yang disebutkan bahwa untuk daerah yang berada di zona kuning, orange, dan merah, dilarang melakukan pembelajaran tatap muka. Satuan pendidikan pada zona-zona tersebut tetap melanjutkan pembelajaran namun melalui rumah. Itulah tadi berbagai perubahan perkembangan kurikulum, khususnya untuk mata pelajaran PPKN di sekolah dasar yang kita bahas. Semua kurikulum tersebut pasti memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali.